Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, shalom semuanya. Welcome to our channel. Acara kita apa sih? Acara kita itu namanya Grace from the Oven. Apa sih Ki? Grace from the Oven tuh? Nah, GFTO itu, Grace from the Oven, adalah sebuah acara di mana kita tuh bakal bahas yang namanya kasih karunia. Nah, kasih karunia gimana? Kasih karunia yang bisa dipraktekin di aplikatif kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya nggak cuma satu arah komunikasinya. Kita bisa dua arah. Gitu Bun, gitu Bri. Jadi gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang gimana sih hidup di dalam kasih karunia dan gimana sih sikap yang harus kita ambil ketika kita menghadapi satu masalah. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Iya. Nah, langsung aja kita mau perkenalin nih narasumber kita. Atau kenalin kita dulu nih. Nggak afdol kayaknya, Gi. Kayaknya kita nggak terkenal deh. Oh, nggak terkenal. Kita kenalin diri dulu ya. Boleh. Jadi di sini kalian bakalan ditemenin sama kita bertiga terus dan gua harap sih kalian jangan bosen ya. Di sini ada gua Mbun, Kemudian Gua Yogi dan kita bakal nemenin di acara Grace from the Oven ini. Ada apa aja? Banyak hal. Kita nyanyi bareng. Terus yang paling penting diskusi itu. Yuk, langsung aja Bun, Bri, kita kenalin narasumber kita. Siapa? Bun, silakan. Jadi narasumber kita tuh seorang pengusaha yang sudah mengalami lika-liku kehidupan yang luar biasa dan yang paling penting tuh narasumber kita tuh benar-benar ngalami kisah hidup bersama Tuhan gitu. Jadi apa yang akan beliau sharingkan itu benar-benar apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Gue aja penasaran gitu sama seberapa dahsyatnya sih kasih Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kalau lu penasaran nggak? jadi ini tuh real banget ya. Ya. Penasaran banget ya. Ini tuh benar-benar real, benar-benar sudah dialami dan sudah terjadi gitu loh. Banyak hal yang bisa kita dapetin dari sosok narasumber ini. Siapa sih Gi? Gue penasaran banget tau. Nah, kita sambut narasumber kita, Reverend Octavianus Sitorus. Ya, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Yeay. Ya Om. Shalom. Om. Ya, shalom. Ya, thank you Yogi, Brian, dan Embun yang sudah merancang acara ini ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi khususnya anak-anak muda ya. Anak-anak muda, ya mungkin boleh orang tua juga ya. Belum ada Boleh yang banget. terlambat. Ya, boleh banget ya. Jadi supaya lebih mengenal sebetulnya kunci kehidupan itu ada di dalam kasih karunia. Tapi sebelum kita masuk untuk langkah selanjutnya, boleh ya saya perkenalkan diri? Boleh banget. Boleh dong. Boleh. Nama saya Octavianus Sitorus, lahir di bulan Oktober tanggal 13 tahun 70. Sudah cukup tua, tetapi penampilan masih muda loh. Wih. Masih bisa masuk lah untuk kalangan muda. Saya sudah menikah dengan 3 orang putri, dikaruniai 3 orang putri yang cantik-cantik, juga seorang penolong yang begitu luar biasa, istri saya. Ya, ini juga banyak kisah hidupnya yang begitu luar biasa di dalam kasih karunia. Saat ini saya
bekerja di sebuah perusahaan otomotif, juga memiliki berkat dari Tuhan, sebuah usaha yang menurut saya sungguh luar biasa juga bagi saya. Saya melayani saya lahir baru tahun 2009, tepatnya 31 Desember. Pertama kali saya lahir baru di situ. Tadinya saya dari gereja tradisi, kemudian berpindah kepada satu gereja di bawah Sinode GBI mulai tahun 2010. Di situ mulai perjalanan hidup saya, lika-liku hidup saya mulai dari situ. Dari tahun itu saya juga mengalami bagaimana rasanya kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Saya nggak bisa panjang lebar cerita di sini ya. Sampai tahun 2019 ya, 2019 ya, tepatnya 2019. Dengan kasih karunia juga saya mendapatkan dipercaya untuk memakai gelar referen. Jadi saya cerita sedikit aja, referen itu adalah gelar seorang pendeta di luar negeri, bukan di Indonesia. Di Indonesia itu pendeta, tetapi kalau di luar negeri orang nggak kenal pendeta, tetapi kenalnya referen. Jadi kemudian di tahun yang sama juga 2019 saya mendapat sertifikat dari Trinity University, itu gelar kehormatan sebagai Christ Preacher. Jadi saya diperbolehkan untuk memberitakan tentang grace. Jadi banyak hal lah ya, banyak hal yang bisa kita sharingkan. Tapi untuk saat ini saya pikir cukup ya perkenalan dari saya. Kita bisa lebih dalam lagi di hari Kamis. Wow, Tuhan Yesus. tepuk tangan dong. Bun, Bri, gue penasaran banget nih denger cerita perjalanan hidup dari Om Okta. Ya kita boleh panggil Om lah biar lebih dekat ya. Buat teman-teman. Ya, boleh, silakan. Ya kita bisa panggil Om. Ya kita penasaran banget, tapi harus tahan, harus sabar lah. Nunggu di hari Kamis. Buat teman-teman juga. Ya, betul. Ya buat teman-teman atau semuanya, buat Bapak Ibu yang mau denger penasaran perjalanan hidup Om Okta, di mana dia ngalamin kasih Tuhan, kasih karunia. Ya itu buat saya pribadi itu yang jadi penasaran sih. Ya kalau lu Bun, Bri, apa yang jadi penasaran buat lu? Kalau gue sih penasaran ya, seorang pengusaha bisa terjun ke dunia pelayanan, luar biasa banget. Penasaran banget apa sih kasih Tuhan yang benar-benar dirasain. Kalau lu Bun, apa? Kalau gue sih penasaran sama gelar-gelarnya tadi loh, luar biasa banget. Gimana sih? Dari luar negeri. Biasanya kan kita taunya PDP, kan? Kalau nggak apa PDT. Ini Iya sih, bener. penasaran banget gue gimana caranya sih dapetin itu, gitu loh. Oke. Nah, acara ini kita bakal adain di Kamis ya Bun ya, dan terbuka buat umum ya. Yes, sangat terbuka untuk siapapun. Dan yang perlu diingat, acara kita tuh tidak terbatas oleh tembok sebuah gereja. Wow. Apapun pertanyaan kalian, apapun yang pengen kalian tahu tentang kasih karunia itu seperti apa sih, kalian boleh tanyain, kalian boleh komen di YouTube kita, kalian boleh komen di semua akun sosial media kita. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan kalian dan kita akan saring pertanyaan itu, dan sebisa mungkin kita akan jawab semua pertanyaan yang udah masuk. So, buat kalian semua, stay tune ya. Untuk hari Kamis, kita akan rilis video terbaru kita yang terutama yang paling penting nggak kalah seru sama video hari ini. Bahkan Bun, nggak
nggak cuma video, kita bisa sama-sama live bareng ya. Maksudnya Ya, diskusi betul. bareng di hari Kamis ya. Di hari Kamis. Ya, Nah, jangan lupa buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mau gabung, siapin pertanyaan-pertanyaan yang terbaik nih. Ya nggak, Ya. Bri? gua aja udah banyak banget pertanyaan, Gi. Gimana teman-teman yang di rumah? Pasti Benar. lebih banyak lagi pertanyaannya. Atau Om Mokhtar mungkin ada pesan-pesannya yang mungkin bisa bikin kita apa sih nanti hari Kamis nih? Bener Om. Ya, sedikit tambahan aja. Jadi ada di dalam surat yang ditulis oleh Paulus, kalau tidak salah di jemaat Korintus, itu mengatakan bahwa hati-hati dengan pengajaran Injil yang salah. Berarti kesimpulan dalam dunia kekristenan ada Injil yang benar, ada Injil yang salah. Ya. Artinya ada Injil yang memberitakan Kristus, ada Injil yang tidak memberitakan Kristus. Ini yang sekarang saat ini dirasakan tidak dimengerti oleh orang-orang yang percaya saat ini. Mereka nggak ngerti bahwa mereka saat ini sedang digiring kepada satu pengajaran yang makin menjauh dari Kristus. Ini yang paling penting. Karena inti kekristenan itu bukan soal agama, tapi inti kekristenan adalah soal Kristus. Yang menariknya itu ternyata apa yang ditulis di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang, LAI, itu semuanya berbicara tentang Kristus. Orang lebih cenderung melihat ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Padahal semuanya itu tentang Kristus. Ini yang menariknya. Ini yang membuat saya begitu tertarik. Kenapa? Kok saya begitu mendalami tentang kasih karunia? Karena segala sesuatunya itu berbicara soal Kristus. Dan yang paling menarik, Anda mungkin tidak melihat Kristus di dalam perjanjian lama. Nanti kita akan bukakan satu persatu. Kristus itu ternyata sudah ada di dalam perjanjian lama. Itu yang menarik. Mungkin sesuatu yang baru bagi kalian, tapi saya percaya ketika kalian dibukakan, kalian baru mengerti bahwa seluruh firman Tuhan itu hanya berbicara kepada satu tokoh, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan lewatkan. Ini pengajaran semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus dijawab dengan firman Tuhan lagi. Itu aja mungkin tambahan. Wow. Ya, Mantep Bun, banget kan? keren ya. Saya kasih ini aja ya. Saya kasih supaya mungkin yang dengar seperti apa sih, saya kasih gambaran aja. Contoh gambaran ya. Saya mau bertanya sekarang sama Yogi deh, Yogi aja. Oke Om. Kira-kira Yogi, Tuhan itu wajib enggak menyelamatkan setiap orang? Wajib. Wajib ya? Kalau wajib, kenapa ada neraka dan ada surga? Kok aku nggak ditanya sih, Om? Jangan. Buat Yogi, jangan. Buat gua. Kalau beda jawaban gimana? Jangan. Fokus aja, biarin. Ya, kalau soal surga sama neraka, nah neraka tuh disiapin ya yang buat disiapin untuk malaikat yang jatuh ya. Menurut pengetahuan saya sih itu. Nah, jadi di situ banyak orang mengatakan bahwa Tuhan itu wajib menyelamatkan manusia. Tapi kalau wajib, kenapa kok ada surga dan neraka? Nah, hal-hal seperti itu harus dimengerti. Supaya, karena iblis memakai cara yang sama untuk menarik kita. Di dalam firman Tuhan ketika Yesus ada dicobai di padang gurun, itu memakai firman Tuhan loh. Itu memakai firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga mengatakan hati-hati, ada Injil yang salah. Ada Injil. Ada kabar baik yang salah. Ya. Iya. Nah, itu contoh pertama yang mungkin bagi kita, itu kan Tuhan berdaulat. Tidak, nanti kita akan bisa lihat dari ayat ke ayatnya. Kemudian yang kedua, saya mau tanya sama Yogi. Tuhan Yesus
Saya tanya aja dulu sama Yogi. Kan Yogi kan ini pengalaman pelayanannya juga udah luar biasa ya. Gitu. Enggak, Saya tanya sama Yogi. Ya, setuju Om, setuju. Ya kan? Ya kan? Saya tanya sama Yogi. Yogi, kalau Yesus itu datang ke dunia, itu menyelamatkan dunia. Betul? Ya. Ya. Dunia di situ absolut atau relatif? Ini baru babak 1 loh, Gi. Gue dengernya udah buffer nih. Berarti saya kasih jawaban aja. Itu harusnya relatif. Kalau Yogi jawab absolut, saya mau balik bertanya kepada Yogi. Kenapa ada kambing, ada domba? Kalau memang Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Kadang-kadang kita taunya sewaktu dari kecil sampai besar, Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Betul ya? Tapi nggak ngerti bahwa ada kambing, ada domba. Orang lebih baik comot ayat sana, comot ayat sini, tanpa tahu artinya. Contoh lain, saya mau bilang aja, Yesus itu datang untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Itu loh, firman Tuhan berkata seperti itu. Nah, kalau Yesus mencari domba-domba yang hilang, domba-domba yang hilang itu seperti apa sih? Banyak sekali hal-hal di dalam firman Tuhan yang tidak dibukakan secara gamblang, sehingga jemaat ya dasarnya begitu-begitu saja. Begitu menghadapi satu goncangan, mereka nggak kuat. Gitu. Begitu mereka mendapatkan satu intimidasi, mereka nggak kuat. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan Yesus datang untuk mencari domba yang hilang. Berarti kesimpulan, Yesus datang bukan untuk menyelamatkan dunia secara absolut, tetapi Yesus datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Itu salah satu yang harus dibukakan supaya semua mengerti bahwa cuma kasih karunia yang bisa menjelaskan itu semua. Itu loh, Yogi. Segini aja udah panas ya. Udah panas. Cukup. Cukup Om, simpan semuanya Om Ya, untuk nanti hari Kamis. Ya, Bun, Bri, kita ingetin sekali lagi yuk buat teman-teman Bapak Ibu yang nanti Kamis, yuk join sampai ketemu bareng sama kita di acara From the Oven. Acara ini yang bakal membekali kita ya, bahwa kita ngadepin kehidupan kayak gimana. Yang dikejar kan ya satu ya kebahagiaan. Surga, ada ayat firman bilang jadilah di bumi seperti di surga. Itu sih ya, setuju nggak? Hal simple yang dimana kita bakal dibekali, ya nggak Bun, Bri? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih lebih ke yang kita tuh harus ada di pengajaran yang benar menurut firman Tuhan, karena dunia tuh nggak semakin baik, dunia tuh semakin buruk kalau kita nggak kuat dasarnya mau jadi apa. Ya, luar biasa banget ya. Iya, Jadi semuanya harus dari fondasinya udah benar, rumah pasti akan baik gitu. Yes. Wow, mungkin kita mau terima kasih sama narasumber nih, Om Okta. Thank you Om. Ya, sama-sama. Dan buat ini ya, buat teman-teman, buat Bapak Ibu, kita juga mau nyambut sampai ketemu nih di Kamis yang akan datang ya. Bun Bri, yang pasti ini keren banget dan bikin penasaran. Gue secara pribadi penasaran. Lu, Bun? Satu lagi Gi, pesan saya Gi. Apa Om? Ya, jadi untuk yang join, gak usah takut. Saya akan menjawab firman dengan firman. Kalau nanti yang join bertanya soal firman, saya akan jawabnya selalu dengan firman. Jadi bukan oleh kebenaran manusia, tapi kebenaran dari firman Tuhan. Jadi jangan takut, ini bukan pengajaran sesat, bukan. Tapi ini semua real.
dari Alkitab kita yang sama ya, LAI. Tolong juga siapkan Alkitab New King James Version. Nanti dari situ kita bisa sama-sama bedah. Itu aja mungkin, supaya jangan ada keraguan yang mau bertanya ataupun yang mau mengerti tentang firman Tuhan, satu firman Tuhan. Saya pasti jawabnya dengan firman lagi. Ya. Itu saja. Oke, Om. Thank you Om. Ya, sama-sama. Ya, Bri, Bun. Mungkin mau nyapa. Ya, Gi. Mau nyapa buat teman-teman Bapak Ibu gitu di Kamis. Ya, mungkin sampai ketemu nanti Kamis, dan tunggu konten kita yang luar biasa ini, berkati kalian semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi semuanya teman-teman Bapak Ibu. God bless. Kamis ya. God bless. Grace to you. Bye. Grace to you. Bye. Grace to you. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari